Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat 9. Saya mengajak untuk kita bersama-sama mengucapkannya karena nas ini singkat, kita semua bersama-sama membacanya serentak. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nas ini adalah bagian dari nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk disampaikan oleh Timotius di tengah-tengah jemaat yang dilayaninya. Jadi kita supaya mengerti betul konteks dari firman Tuhan ini adalah nasihat untuk jemaat. Ya, karena itu saudara-saudara, kalau kita sebagai jemaat juga harus mengerti bahwa inilah nasihat untuk kita. Kecuali saudara bukan jemaat atau bukan orang Kristen. Nah, apa yang terjadi di jemaat Efesus? Itulah yang melatar belakangi nasihat Paulus ini untuk disampaikan oleh Timotius sebagai pelayan di jemaat Efesus pada waktu itu. Nah, ternyata saudara-saudara, di dalam jemaat Efesus itu ternyata banyak juga orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai penginjil, sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah. Datang ramai-ramai. Mereka mengajarkan firman Tuhan, tetapi motifnya hanya sekadar untuk cari nafkah. Karena kota Efesus itu memang ya semacam kota metropolitan, kota perdagangan, pusat kebudayaan, dan di situ banyak orang kaya. Disitulah berkumpul orang-orang dari segala macam penjuru, para pedagang, karena itu pelabuhan besar pada waktu itu. Jemaat juga sudah terbiasa pola hidupnya seperti masyarakat pada umumnya. Nah, tetapi di tengah-tengah jemaat juga ada datang pengajar-pengajar yang mengatasnamakan sebagai hamba Tuhan, memberitakan firman, tetapi tujuannya cari makan. Inilah yang diingatkan oleh Paulus. Bagaimana kalau orang-orang yang seperti itu mengajarkan firman Tuhan? Mereka mengajak orang untuk rajin datang beribadah, tetapi tujuannya supaya dia dapat amplop. Dan begitulah banyaknya juga orang-orang yang menggunakan firman Tuhan. Tetapi pasti di gereja kita ini tidak ada seperti itu, ya. Dan memang gereja kita sudah ditata secara organisasi, sudah jelas-jelas. Dan memang harus transparan. Bagaimana dikelola uang yang ada di jemaat itu, baik persembahan kita, baik ucapan syukur kita,
demikian juga sumbangan yang diberikan siapa saja selalu transparan. Ada laporannya. Dan itu bukan kepada pendeta, pengkhotbah atau pengajar, tetapi kepada gereja yang mengurus gereja itu. Sudah jelas siapa yang punya tanggung jawab itu dan bagaimana dilaporkan setiap minggu dan setiap terutama akhir tahun. Nah, karena itu saudara-saudara, inilah pola yang harus kita lakukan, kita laksanakan juga dalam kehidupan kita bergereja. Jangan seperti yang saya katakan di jemaat Efesus. Dan itu banyak di jemaat-jemaat di sekitar kita ya. Tapi kita tidak menganut sistem pengelolaan gereja yang sedemikian. Gereja HKBP itu jelas siapa yang mengurus masalah semua itu dan bagaimana saluran uangnya itu. Semua adalah sesuai dengan anggaran dan ada pengurus penanggung jawabnya yang harus dipertanggungjawabkan juga pada rapat huria. Nah, tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus itu yang harus kita awasi dan hati-hati. Karena itu juga saudara, kalau memang ada kecurigaan kepada kami, kepada siapapun di antara pelayan-pelayan yang ada di gereja ini, suatu saat minta pertanggungjawaban. Ada rapat. Kalau memang ada yang mencurigakan, dipertanyakan. Karena kita tidak mau dengan yang berbentuk uang atau materi menjadi sumber masalah, terutama yang merusak iman, yang menjadi batu sandungan dalam persekutuan jemaat. Bagaimana jemaat ini sebagai orang-orang tebusan Tuhan, sebagai milik Tuhan. Gereja ini adalah kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan manusia. Siapapun di antara kita, mungkin besar sumbangannya, atau mungkin saya yang bekerja di sini, atau katakanlah saya sebagai pemimpin jemaat di sini, bukan saya yang milik gereja ini. Karena itu bisa diminta pertanggungjawaban dan harus transparan. Tetapi di tempat lain ya soal lain lah itu ya. Karena itu kita bersyukur kalau penataan gereja kita seperti itulah. Jelas pertanggungjawaban. Ya saudara-saudara, yang terjadi di jemaat Efesus dan kadang-kadang juga banyak di berbagai jemaat yang ada di sekeliling kita. Tetapi juga hati-hati kalau ada terjadi di internal kita. Kita juga harus sampaikan kritik supaya itu jangan menjadi sumber masalah, menjadi batu sandungan yang merusak iman. Kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa uang persembahan itu bukan untuk pribadi, tetapi untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan bukan untuk manusia, tetapi adalah untuk Tuhan. Tetapi penataannya yaitu tadi. Dan itu pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, mungkin juga ini menjadi bagian dari evaluasi yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman para halado di gereja kita ini. Kalau saudara merasa bersukacita mendapat berkat Tuhan, memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, selama saya di sini, mohon tidak usah dibuat ucapan syukur kepada pendeta, kepada Bible Pro, kepada siapa-siapa, tapi serahkanlah kepada gereja. Saya tidak mau itu menjadi batu sandungan di jemaat dan yang menggoda iman saya. Kalau saudara merasa bersyukur, serahkanlah melalui gereja kepada Tuhan supaya gereja yang mengelola itu. Sehingga transparansi nanti jelas. Dan saudara tidak akan marungut-ungut. Tahu marungut-ungut kan? Dan saya tidak mau itu menjadi batu sandungan bagi saudara. Dan itu sering dipakai iblis untuk merusak iman. Contohnya,
Kalau misalnya saudara senang kepada, katakanlah contoh ya, kepada Inang Bibelfro, tapi ada tersinggung sakit hati kepada saya sebagai pendeta di sini, saudara bisa membuat ucapan syukur kepada pendeta 50.000. Tapi kepada Bibelfro, ucapan syukur kepada Bibelfro 1 juta. Bayangkan. Itulah cara iblis untuk merusak sukacita jemaat. Dan pasti saya tersinggung kan. Coba bayangkan, saudara dalam posisi saya. Saudara memberi kepada Bibelfro 1 juta. Tapi kepada saya sebagai pemimpin di sini 50.000. Apa saya tidak terhina? Dan saudara dipakai iblis untuk merusak jemaat ini. Karena itu selama saya di sini, saya mohon jangan buat persembahan syukur kepada pribadi. Tapi berikanlah kepada Tuhan melalui gereja. Persembahan syukur kepada gereja. Biar gereja, pengurus nanti yang mengatur itu dan pertanggungjawabannya jelas. Dan kalau nanti ada yang berduka cita, kemalangan, yang sakit, atau bahkan yang meninggal dunia, kalau saya datang melayani, mohon jangan memberikan amplop. Dan saya tidak akan terima itu. Apalagi kalau saya memakamkan, menguburkan jemaat, mohon jangan salam saya dengan salam berisi. Bukan waktunya saya menerima hal seperti itu. Kalau memang saudara bersuka cita, ada waktunya dan saudara tahu apa yang baik, tanpa membuat saya menjadi mata duitan. Demikian juga saudara dalam sukacita kita, jangan ada orang si panggaron, maaf ya. Karena memang dia orang kaya, dia besar sumbangannya, jadi dipuja-puji di gereja ini. Itu merusak persekutuan. Apalagi kalau marlelang ya, hati-hati. Nanti orang yang tidak punya, ya katakanlah dia orang ekonomi lemah, langsung lari dia. Tapi orang-orang yang berpunya lah yang tinggal. Itu sudah menjadi jurang. Bagaimana supaya jangan itu merusak sukacita jemaat. Kalau kita berpesta, mari kita bersukacita. Saudara punya uang atau tidak, tetapi jangan terhalang engkau bersukacita mengucap syukur. Karena pesta itu adalah pesta rohani, bukan pesta uang. Tapi kalau memang saudara diberkati, jangan sungkan untuk memberi, karena itu untuk Tuhan melalui gereja. Supaya gereja kita ini bisa berjalan semua programnya. Ya seperti hari ini kita rencana, ya puji Tuhan. Dan jangan malu kalau saudara miskin tidak bisa memberi. Tuhan tidak butuhkan uangmu, tapi hidupmu, hatimu, engkau datang mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan engkau bernyanyi dengan sungguh-sungguh, engkau berdoa dengan sepenuh hati, engkau mohon kepada Tuhan berkat-berkatnya dengan tulus hati, engkau pulang akan diberkati. Dan besok lebih dari apa yang kau harapkan Tuhan akan berikan kepadamu. Nah karena itu saudara-saudara, biarlah kita ciptakan juga suasana yang seperti itu dalam kehidupan berjemaat di gereja. Tetapi apa yang terjadi kepada jemaat Efesus melalui Timoteus sebagai pemimpin jemaat, diingatkan supaya jangan beribadah tetapi dengan maksud serakah. Dengan maksud cari uang, dengan maksud memperkaya diri. Dan itu terjadi di banyak tempat. Akhirnya itu yang saya ingatkan kepada para haladu, masih pautotoat di Bagasadame Mahita. Saling membodohi, tetapi sama-sama rukun. Tidak ada lagi yang terbuka untuk menyatakan itu cara yang salah.
Nah, karena itu juga saudara-saudara, saya harus jelaskan kepada kita kenapa ini ada 3 kantong persembahan kita. Mungkin selama ini saudara tidak pernah mengerti, sehingga pelaksanaannya tidak transparan. Dan itu yang harus kita benahi ke depan. Kalau kantong pertama itu 1A, itulah untuk biaya operasional jemaat ini. Termasuk juga rekening kebutuhan-kebutuhan rutin dan penggajian atau balajo. Itulah kantong pertama. Kantong yang 1B, kantong yang kedua, itu untuk biaya pemeliharaan, perawatan, dan pengembangan pelayanan. Kalau kita misalnya mau membangun atau mengembangkan pelayanan ke tempat-tempat yang lain supaya ada persekutuan lagi di sana untuk memelihara, merawat inventaris milik jemaat kita ini. Itulah kantong kedua. Kantong ketiga nanti setelah selesai khotbah ini, itu semua untuk ke pusat. Karena apa? Banyak tanggung jawab HKBP. Bukan hanya untuk menggaji yang di kantor pusat, tetapi pelayanan HKBP untuk seluruh dunia ini. Ya, termasuk penggajian kami waktu dosen di STT, STGH, Sekolah Guru, Sekolah Bible Froh, Sekolah Diakones. Itu semua ditanggung oleh kantor pusat. Dan banyak lagi program-program kantor pusat lainnya. Nah, karena itu saudara-saudara, barangkali selama ini kita tidak mengerti, sehingga kita tidak tahu untuk apa itu dan bagaimana itu dikelola. Nah, dengan demikian maka kita dijauhkan dari batu sandungan. Dan kita jangan masih pautotoan di bagasan damai. Dan itu cara iblis untuk merusak sukacita kita. Kita saling curiga. Karena itu uang justru menjadi alat si iblis merusak jemaat Tuhan. Apalagi kalau ada yang rakus, yang serakah, maka pintar sekali dia menggoda dan memanggar-manggar orang, ya, mengangkat-angkat orang dengan firman Tuhan. Gampang sekali membodohi orang dengan firman Tuhan. Karena itu hati-hati. Pengkhotbah tidak senantiasa dia sebagai hamba Tuhan, tapi sering menjadi hamba uang. Karena itu jemaat kita ini jangan lagi jatuh kepada cara iblis yang seperti itu, yang menghilangkan sukacita, damai sejahtera kita, sehingga kita beribadah dengan penuh kecurigaan dan tidak ada sukacita kita. Nah, karena itu firman Tuhan mengatakan pada hari ini, bagaimana supaya ibadah itu disertai dengan rasa cukup, maka kita tidak akan menjadi terpengaruh dengan uang, tidak curiga lagi kepada orang-orang yang ada dalam perkumpulan atau dalam jemaat itu, dan kita pun tidak akan menjadi pelit kalau memang Tuhan sudah memberkati kita. Dan jangan sungkan datang karena tidak ada uang untuk diberikan sebagai bentuk persembahan ini. Itu adalah berkat Tuhan yang harus memuliakan Tuhan. Jika memang engkau belum mendapatkannya, Tuhan akan berikan itu pada waktunya. Tetapi ketika engkau diberikan oleh Tuhan, biarlah dengan sukacita, dengan mengenal kebaikan Tuhan, dengan ucapan syukur. Berikanlah. Jangan dengan berat hati, supaya jangan ada lagi kecurigaan. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, mengingatkan supaya ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tapi kalau dengan kecurigaan atau dengan pelit, maka saudara tidak akan sejahtera juga ibadah hari ini. Mungkin saudara memberikan persembahan hari ini, tapi nggak mau tahu atau mengatakan, biarlah urusan mereka, dosa mereka itu kepada Tuhan, tapi penuh kecurigaan. Apalagi kalau saudara memberikan
sumbangan atau persembahan khusus. Tetapi itu tidak membuat saudara sejahtera. Karena itu bagaimana beribadah itu juga disertai rasa cukup supaya kita beruntung. Untunglah saya ikut dalam persekutuan itu. Untunglah saya bisa memberikan supaya ibadah itu juga berjalan dengan baik. Coba bayangkan saudara seperti ini sekarang. Kalau seperti ini kualitas dari sound system kita ini, bagaimana sejahtera? Nah, karena itu harus diperbaiki, butuh biaya. Atau mungkin kalau memang sudah harus direhat, diganti, harus dibeli baru. Supaya jangan terganggu kita, supaya sejahtera. Dari mana uangnya? Persembahan kita itu. Saudara, saya bukan mau membanggakan diri. Tapi saya mau menyampaikan kepada kita motivasi supaya bersuka cita. Saya sebagai pendeta senior merasa tidak mampu lagi dan tidak punya lagi barang-barang yang layak untuk dipakai untuk kami boyong pindah ke rumah jemaat ini. Sebab kami sudah belasan tahun di luar Sumatera. Barang-barang kami juga tidak ada lagi. Karena itu dalam kata sambutan saya sampaikan supaya siapa yang terbuka hatinya dan sahabat-sahabat saya sampaikan, mari kita persiapkan perabot untuk kebutuhan pelayan di rumah gereja kita. Dan itulah yang sekarang. Itu menjadi inventaris gereja, bukan untuk saya pribadi. Supaya nanti pendeta yang akan menggantikan saya, dia tidak perlu lagi susah-susah mikirin kebutuhan untuk rumah tangga perabotannya. Karena itulah selayaknya. Itu yang layak. Kalau saya mata duitan, tarhona lehonokui, ya saya akan cari untuk kepentingan saya. Tapi berapa lama lah seperti itu? Apalagi kalau saya gara-gara itu jadi berdosa. Dan saya dicurigai. Dan akhirnya damai sejahtera pun tidak ada dalam hidup saya. Tuhan juga akan tegur saya. Demikian juga yang Tuhan inginkan bagi kita saudara-saudara. Sadarlah bahwa Tuhan itu maha baik. Dia memberikan segala sesuatu. Yang penting bagaimana kita bersyukur dan merasa cukup. Jangan tamak, jangan serakah. Begitupun dalam pekerjaan kita setiap hari dimanapun saudara bekerja. Apakah sebagai pedagang atau tukang ojek atau tukang parkir. Lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menipu. Jangan membuat orang sakit hati. Jangan membuat orang curiga. Apalagi kalau pedagang ya. Seperti waktu kami di Ajibata dulu di Parapat itu. Kalau di Parapat itu terkenal. Panggadis-gadis. Najulu teh. Daku boto noain. Kilo si ulu yajar dibilang ya. Timbangannya itu bisa diatur. Kalau saudara pedagang, jangan lakukan itu. Tuhan tidak akan berkati hidup yang seperti itu. Nah karena itu saudara-saudara, bagaimana kita percaya bahwa Tuhan memperlengkapi kita. Jangan menjadi serakah akhirnya mengumpulkan untuk 7 keturunan. Tetapi kita segera mengalami sakit penyakit dan tidak bisa menikmati. Dan mungkin tidak panjang umur, langsung meninggal. Untuk apa semua itu? Untuk siapa itu engkau kumpulkan? Selagi ada kesempatan, bersyukurlah engkau untuk memberi kepada Tuhan, kepada sesama, untuk dikelola bagi pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bersyukurlah, beruntunglah engkau ketika engkau datang boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau kita cukup makan saja sudah bersyukur. Apalagi lebih daripada itu. Kekayaan yang bagaimanapun banyaknya kita punya.
Toh kita hanya bisa habiskan 3 piring satu hari. Tidak lebih dari itu. Lebih daripada itu menambah penyakit. Karena itu kalau lebih dari apa yang kita butuhkan, berikanlah juga, salurkan itu. Karena Tuhan pakai engkau untuk memberikan kehidupan bagi sesamamu. Dan jangan menjadi tamak, rakus. Karena Tuhan tidak akan memberkati engkau. Dan bahkan itu tidak akan menjadi damai sejahtera dalam hidupmu. Nah, karena itu juga kalau Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Sehingga pola hidupmu itu sendiri juga adalah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Pekerjaanmu itulah ibadahmu. Bukan hari Minggu datang ke sini saja sebagai ibadahmu. Semua pekerjaanmu itu adalah ibadah. Semua rencanamu itu adalah ibadah untuk memuliakan Tuhan. Maka sukacita hati Tuhan itu akan dilimpahkan kepadamu. Biarlah damai sejahtera yang seperti itu kita miliki. Maka sakit penyakit pun akan dipulihkan. Hatimu tidak akan dak-dikduk. Karena orang akan menuntut engkau, akan menggugat engkau, akan curiga kepadamu. Engkau tidak akan ada beban dalam hidup ini. Tetapi senantiasa memuji Tuhan, bersyukur. Natape holan gulamo do ija, bukan? Walaupun ada lauknya hanya ikan asin di rumah, tetapi damai memakannya. Daripada setiap hari makan daging tetapi tidak damai dan dikutuki oleh orang lain. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Ya, sebenarnya di ayat 10 itu yang terpenting, ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau engkau hanya cari uang, maka engkau menjadi rusak motivasinya. Tapi kalau cinta Tuhan, maka uang akan dilimpahkan. Entah dari manapun caranya. Karena itu cintailah uang. Tuhan, jangan uang. Ketika kita mencintai uang, maka Tuhan tersinggung. Uang akan merusak hidup kita. Tetapi ketika kita mencintai Tuhan, maka uang akan mudah, gampang, dan Tuhan kasih banyak cara. Bahkan dari orang-orang yang kita tidak kenal, Tuhan bisa berikan untuk kebutuhan kita. Karena itu sukacita, damai sejahtera, dan iman yang seperti itulah sebagai ibadah yang sejati. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekayaan rohani bagi kita, bukan kekayaan materi. Tetapi damai sejahtera kita itulah membuat kita merasa kaya dan tidak pernah kekurangan. Dan Tuhan juga pasti akan melimpahkan damai sejahtera. Bahkan kekayaan pun tidak mustahil akan Tuhan berikan. Tetapi kita tidak menjadi rakus dan tamak. Karena kita tahu bahwa kekayaan kita itu adalah milik Tuhan. Yang harus kita gunakan untuk kerajaan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk damai sejahtera, untuk sukacita, kesehatan, dan berkat-berkat rohani yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk kesehatan, untuk harta yang Engkau berikan sebagai milik kami. Agar dengan itu kami boleh hidup, memenuhi kebutuhan kami, bahkan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Firman-Mu saat ini Tuhan sungguh memberikan kepada kami janji dan garansi, jaminan bahwa Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Jadikanlah firman-Mu ini jadi berkat yang membuat kami bersyukur senantiasa. Agar kami juga boleh melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kami dengan penuh sukacita dan tidak tersandung oleh karena uang dan kerakusan duniawi. Tuhan berkati anak-anak-Mu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini.
agar damai sejahtera-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Biarlah firman-Mu ini senantiasa bekerja dan menjadi